Andai kata memang itu COVID, Omicron, Polytron, Megatron, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang lagi trending itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Malah saya senang aja, berarti kan antibodi kita makin kuat, makin kebentuk secara alami juga gitu kan. Kali ini saya mau ngapain? Masih belum sehat 100%, tapi ngapain bikin konten? Kami lagi perang nih di rumah. Perang apa? Perang. Nah, jadi di rumah kita ini ada makhluk-makhluk di atas genteng. Are you gonna work with me? You gonna help me? You know how to help me? What can you help? What can you do for me? You don't know. You don't know. That's okay. You're helping me just by being here. Just being good. By being good, staying put, you already help me. Hai Sobat Proses, welcome back to my channel. Makasih udah mampir di Indah Proses lagi. Kali ini saya senang banget kembali nemenin kalian dimanapun kalian berada. Walaupun kondisi saya sebenarnya masih kurang sehat. Jadi saya udah hampir mau 2 minggu ya sakit apa nggak tahu, dan saya nggak periksa dan saya nggak tes apapun. Yang jelas saya ketahui belakangan kalau penyakit ini banyak banget yang lagi ngalamin saat ini. Jadi bisa dibilang ini musim ya. Saya akan bilang ini musim flu. Nah, bagi saya alhamdulillah dikasih penyakit, dikasih sakit ya, nggak sehat itu jadi bisa istirahat, jadi bisa isolasi total. Yang penting buat saya fokus ke pemulihan, yaitu istirahat, makan, tidur cukup semuanya, dan vitamin, multivitamin, herbal, minuman kayak teh-teh gitu, dan yang pokoknya yang alami-alami dan yang memang bisa dilakukan di rumah, itu aja. Andai kata memang itu COVID, Omicron, Polytron, Megatron, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang lagi trending itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Malah saya senang aja, berarti kan antibodi kita makin kuat, makin kebentuk secara alami juga gitu kan. Ya udah, so that's fine. Nah, sekarang persis hari ini udah 2 minggu, genep 2 minggu saya nggak sehat begini. Tapi udah mulai pelan-pelan udah bisa ngerjain kerjaan rumah, terus udah enak lah ya dibawa ngerjain bebersih, terus masak juga. Sebatas itu saya masih bisa. Tapi kalau untuk ketemu orang keluar, apalagi komunikasi yang intens gitu, atau apalah yang ngelayanin komunikasi sosial media yang terutama di WhatsApp gitu, itu saya masih belum, kayaknya energinya masih kurang banget. Karena ke kepala juga pusing juga larinya kalau terlalu banyak informasi, seliweran informasi yang nggak saya butuhin gitu. Jadi ya udah, masih pemulihan, udah hampir 100% lah rasa-rasanya nih ya, di kepala, di badan, di ulu hati gitu. Mudah-mudahan soon I'll get back to normal again, 100% again, dan bisa membuka diri lagi. Karena selama sakit ini saya hampir 100% tutup isolasi secara fisik maupun sosial media, terutama WhatsApp. Jadi pasti saya puncaknya sakit tuh benar-benar sampai sekarang sih saya belum buka lagi WhatsApp, karena WhatsApp itu kan messenger komunikasi intens ya, komunikasi personal banget gitu ya, antar kita sama teman, keluarga, atau kalau grup masih nggak apa-apa gitu, nggak terlalu, kita masih bisa anonim. Tapi kalau ada pesan-pesan dari teman atau keluarga kayak gitu, kalau kita istilahnya tuh nggak dilayanin, kalau kita udah lihat buka gitu kan nggak dilayanin juga, orang bisa berpikir yang liar, baper gitu kan. Oh, udah dilihat pesannya tapi nggak dibales apa, itu bisa jadi nggak nyaman buat orang lain, walaupun it has nothing to do with them gitu ya. Tapi ya udah, lebih baik hindarin sama sekali, saya nggak buka sama sekali. Kecuali memang ada yang sangat penting banget saya harus cek gitu saya buka, tapi saya nggak cek pesan-pesan yang keseluruhan pesan-pesan itu gitu.
Nah untuk sosial media yang lain saya masih suka tengok tuh Instagram. Jadi Instagram tuh karena hubungan personalnya tuh lebih rendah kalau di Instagram. Jadi paling sebatas ngeliat scrolling gitu. Saya kan lagi cari informasi juga buat beberapa hal, beberapa project saya. Kayak buka usaha makanan online, terus juga ada beberapa project yang saya mau kerjain. Itu kan saya harus belajar ini itu, dan itu nggak terhindarkan saya masih bisa buka Instagram karena lebih ke one way. Kita cuman searah gitu ya, kita lihat informasi yang kita butuhin, atau kadang komen atau kirim pesen, ya udah selesai gitu. Tapi kalau WhatsApp kan harus bales-balesan gitu kan, personal gitu, dan itu melelahkan sekali fisik maupun mental. Jadi saya nggak akan bisa istirahat kalau saya buka WhatsApp gitu ya. Kalaupun misalkan ada yang 1-2 yang mungkin bawa baper gitu, kenapa pesannya belum dilihat atau belum dibales gitu, ya udah nggak apa-apa gitu aja. Kita nggak bisa nyenengin setiap orang dan nggak harus menjelaskan apapun ke semua orang. Jadi that's it. Kali ini saya mau ngapain? Masih belum sehat 100%, tapi ngapain bikin konten? Kami lagi perang nih di rumah. Perang apa? Perang melawan tikus. Nah, jadi di rumah kita ini ada makhluk-makhluk di atas genteng, di loteng ya. Nah, di loteng itu nih sejak kita pindah sih, sejak kita masuk sini udah mulai deh tuh makhluk-makhluk bergerilya di loteng. And then it will get worse di atas jam 5 ke atas. Ya udah mulai malam, sore ke malam gitu sampai pagi itu, aduh ya ampun, bener-bener nggak cuma mengganggu tapi juga gemes dan bikin ngeri, karena kan tikus kan bawa penyakit banyak ya, kencing tikus, terus pup tikus itu, dan belum lagi jadi sarang nanti kan. Kalau jadi sarang kan aduh ya ampun, olahlah. Udah capek-capek bangun rumah kita, nggak, selain berisiknya juga kesehatan yang terutama. Akhirnya pelan-pelan kami mulai bikin proyek kecil-kecil gitu ya untuk mengusir tikus. Kita mulai dari agak lama, berapa waktu yang lalu gitu, itu kita bikin lubang loteng gitu. Di sini bilangnya apa ya? Apa sih, saya lupa bilangnya. Apa sih, bukaan yang ke loteng gitu. Terus kita bikin 2 di kamar mandi, 1 di studio suami, 1. Kenapa baru bikin? Nah itu salah satu miss-nya. Namanya kita bangun rumah itu ternyata ada aja kurangnya ya. Segimanapun kita well prepared-nya, kalau kita bukan arsitek atau teknik sipil, insinyur sipil atau pembangun gitu yang memang benar-benar serius, punya skill luar dalam A sampai Z gitu untuk mikirin segala detail, itu pasti ada aja miss-nya. Itu terjadi di rumah kami juga. Ternyata kita nggak punya gitu lubang itu, dan tukang juga, pembangun kita waktu itu juga nggak ngingetin juga, nggak nanya juga, kayak bodo amat aja gitu. Dan saya kecewa banget sih, karena nggak cuma 1-2 gitu, ada beberapa hal. Tapi ya sudahlah, akhirnya saya coba ngelihat itu sebagai ya udah, nggak ada yang sempurna kok. Kami nggak sempurna sebagai owner project, pembangun juga nggak sempurna, skill, pengetahuan maupun karakternya, dan segala macam. Ya udah nggak apa-apa, it is what it is. Sekarang kita deal with all of these little small problems yang sebenarnya walaupun kecil-kecil tapi karena banyak jadi gede juga. Pusingnya di sini dan di kantong. Nah kedua, ngebenerin juga salah satu kayak rembesan gitu, rembesan air di loteng kamar mandi, di plafon kamar mandi yang itu kayak mulai kayak lapuk gitu ya. Kita nggak mau itu rubuh, jadi kita ganti kemarin, bikin patch di coel gitu, terus ditambal itu. Terus ketiga apalagi ya, waktu itu udah juga malah pertama sebenarnya ini nutupin sela-sela yang ada di lengkungan atap, karena atap kita kan pakai alderon, jadi bergelombang kan ujung-ujungnya. Nah gap antara gelombang dan temboknya itu, tembok rumah itu jadi kayak bolong-bolong kan, lubang-lubang gitu. Nah itu juga kami udah tutup juga waktu itu, panggil tukang.
kami tutup pakai busa yang kayak buat sofa gitu. Kirain bakal nyelesain masalah, tapi ternyata enggak. Si tikus tetap masuk entah dari situ ataupun dari bagian lain rumah ini yang agak tinggi di sana. Agak tinggi maksudnya atap rumah kami kan kayak huruf A gitu, setengah huruf A. Jadi ada yang bagian tinggi, ada yang bagian rendah. Bagian rendah ini kami tutup pakai busa-busa itu, tapi bagian atasnya kan tinggi banget dan nggak bisa juga naik ke loteng di bawahnya itu gitu. Jadi ya udah dibiarin aja. Nah, ini salah satu flaw, salah satu cacat dari rumah ini yang dari awal kami nggak terpikir dan tukang juga nggak mengingatkan atau peduli soal itu gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, terus keempat atau kelima, waktu itu kami juga beli kayak semprotan anti tikus gitu, tapi bukan yang membunuh, tapi untuk mengusir, karena kami nggak mau juga ada bangke tikus di loteng gitu ya. Baunya enak banget, herbal soalnya. Tapi apakah tikus pergi? Hari cuman 1 atau 2 malam doang, sepi, senyap di loteng. Tapi habis itu langsung heboh lagi. Oke, it doesn't work. Simpulannya, kita emang harus komprehensif kayaknya ya kalau untuk perang melawan tikus. Nggak cuma 1-2 item doang dikerjain, tapi juga harus semuanya gitu, semua sumber tikus itu harus dikerjain gitu. Akhirnya kami punya pilihan, 1 antara panggil rentokil, atau 2 perang sendiri pakai usaha kita sendiri gitu. Apa yang bisa kita pikir bisa jadi solusi, kita kerjain gitu, komprehensif. Nah, akhirnya cari-cari tahu informasi tentang rentokil, which is Englishnya sebenarnya rent to kill. Tapi jadi rentokil di Indonesiain karena jadi satu kalimat kan. Nah, akhirnya waktu itu kita sempat cari-cari informasi tentang rentokil ini. Informasi berapa biayanya, terus gimana hitungannya, dan pelayanannya sih bagus. Teknologinya saya percaya juga bagus. Tapi untuk saat ini, untuk kami di saat-saat ini, kayaknya bukan pilihan yang paling bijak untuk diambil karena mahal banget. Itu minimum untuk kayak size rumah kita itu, tempat tinggal ya, itu bisa 3-4 jutaan per tahun. Sebenarnya kalau lihat itu per tahun nggak mahal kan, tapi ya lagi-lagi karena memang kondisinya saat ini belum memungkinkan, jadi ya udah, kita masih punya beberapa prioritas yang lebih penting dari itu, jadi kita mau dahulukan prioritas kita. Dengan kayak gitu akhirnya kami pilih cara-cara konvensional aja dulu yang kita bisa sehari-hari. Akhirnya ya udah mulai deh tuh hunting apa aja yang kita mau kerjain untuk perang melawan tikus ini. Salah satunya ya udah belanja online. Nah, sebagian dari pekerjaan ngusir tikus ini udah kami kerjain sebelumnya, sebelum belanjaan ini. Tutup lubang angin di studio suami itu karena dia sempat lengket pinggir-pinggirnya, lengket sama cat. Jadi waktu dibuka susah, jadi sempat diketok-ketok, akhirnya rusak gitu. Nah, kita perbaikin itu dulu. Terus sempat juga kita beli 2 perangkap tikus yang kotak gitu, yang kayak kawat gitu ya, jaring-jaring kawat gitu. Terus beli perangkap tikus yang trap gitu juga. Itu kita beli 3 itu. Terus juga kayak sosisnya, pakai sosis pancingan kan, jadi kita beli pancingannya tuh sosis. Terus apa lagi ya, beberapa hal lagi kayaknya ada yang kelewat ya, pokoknya itulah, ada tahap yang sudah kita lewati. Jadi judulnya kali ini kita mau unboxing item-item perang melawan tikus. Nah, apa saja itu kita akan bahas sebentar lagi. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa saya walaupun masih kurang sehat saat ini, saya masih agak merasa ada mual-mual gitu, terus sama kepala tuh masih agak berat sebenarnya. Tapi saya kayak nanya ke diri sendiri, bisa nggak ya saya bikin konten, bisa nggak ya saya ngerekam unboxing ini gitu. Ternyata kayaknya bisa deh. Ya udah, saya lakuin sekarang karena item-item ini udah ada dan harus
segera dipakai untuk lanjut perang kita melawan tikus. Jadi ya udah, let's do it. Nah, sekarang kita mulai dengan item yang pertama, numero uno. Apakah itu? Waduh, Lila mulai bangun ya. You stay here, okay? Stay good, stay put. Item yang pertama ada ini. Apakah ini? Ini satu item yang lebih untuk ke Pak Su. Pak Su dia butuhin untuk tiap kali dia harus ke loteng, buka tutup loteng, dan ambil trap, mouse trap itu. Satu, ini. Lila udah dong, jangan dong Lila. Oh tapi kok kayaknya, semoga nggak kekecilan ya. Nah nomor satu ini sarung tangan khusus untuk pekerjaan kasar. Jadi pekerjaan yang butuh proteksi ekstra untuk tangan kita ya. Nah ini bahan materialnya ada dua macam. Ya jadi ini kayak rubber ya, karet. Agak tebel, tapi nggak tebel banget sih, masih kalau jari kita masuk ke sini kita masih bisa ngerasain benda objek gitu. Bentuknya minimal, tapi ya ini kayak gini. Kok kelihatannya nggak terlalu besar ya, semoga Pak Su juga cocok ini muat tangannya. Next, apakah ini? Ini sebenarnya bukan cuma untuk perang lawan tikus, tapi juga untuk kebutuhan lain kayak kita harus ke kebun atau harus ngecek apa pas malam hari. Apakah itu? Let's check it out. Nah ini berguna banget untuk Pak Su saat dia turun naik nyongokin kepalanya di loteng, entah untuk ngambil atau naruh jebakan tikus atau untuk nyemprot-nyemprot. Itu bisa juga untuk saya atau untuk kita kalau kebutuhan lain di luar perang lawan tikus ini, kayak misalkan kita harus ke kebun atau ngecek apa di kebun samping ini atau apalah pokoknya ya. Bisa untuk traveling juga, kalau kita mau ada trip atau travel kemana kita bisa bawa, taruh di mobil untuk darurat. Kayaknya itu dulu aja, nanti reviewnya belakangan aja deh. Nih Lila nih riweh bener nih anak ini. Jadi review produknya nanti aja terpisah ya, video terpisah. Untuk sekarang saya cukup unboxing dulu aja untuk tahu kita butuh apa aja untuk perang lawan tikus tuh. Itu sampai kayak begini saya. Aduh, kamu tuh. Akhirnya tadi saya ancemin gitu, ayo mau masuk kandang kamu nggak gitu. Dia nggak mau, takut. Takut terus langsung rebahan gitu di depan saya. Nih. Tuh kelakuannya. Nih anak nakal, takutan dimasukin ke kandang, nih kayak gini dia langsung rebahan gitu. Nakal ya? Anak nakal. Kamu nakal. Udah diam-diam di sini. Diam-diam ya. Stay put. Be good, okay? Okay? Okay, now. Next apa ya? Ini ada keterangan produknya. Ini sebenarnya 50-50 untuk perang melawan tikus juga untuk kebutuhan lain di rumah ini juga sih. Kita lihat what's that. Nah ini senter kami beli dua. Kenapa mesti dua? Satu untuk tentu pemakaian kami sendiri, baik untuk di rumah ataupun kalau nanti saat kita ada trip atau travel agak jauh dikit, kita butuh senter buat di mobil taruh the emergency. Nah satunya lagi kami mau kasihin ke salah satu tetangga yang dia biasa suka keliling kayak patroli gitu. Di rumah kami ini kan samping kanan, kiri, belakang itu kan kebun. Nah bapak itu suka keliling, kita nggak minta, kita nggak suruh sih, dia kadang-kadang suka emang keliling aja gitu. Nah menurut dia sih untuk ngamanin, penasaran, pengen lihat gitu, karena memang ini kan bagian dari neighborhood dia juga gitu. Nah saat itu kita ketemu di depan rumah, ngobrol-ngobrol sebentar, ya jadi tahu. Saat itu dia bilang, iya bu saya suka ngontrol ke kebun samping, terus samping tuh belakang saya tengok-tengok kadang-kadang malam tengah malam gitu. Pakai apa? Bapak bawa senter, nggak pakai handphone aja. Nah dari situ kami tergerak untuk beliin satu buat dia. Daripada dia pakai handphone kan, mending pakai senter beneran gitu. Nah mudah-mudahan ini sih bagus senternya. Next ini
Apakah ini rat repellent formula nih, mereknya Hilmore. Saya pengen coba apakah ini efektif untuk terutama kebutuhan bersihin lantai. Jadi ini untuk lantai, katanya sih nggak bahaya untuk hewan maupun untuk kita. Kalau kita jalan-jalan di lantai gitu habis kita pel. Jadi ini fungsinya untuk ngepel. Jadi cairan campuran ke cairan pel kita, pel lantai kita. Dan konon informasinya ini bikin tikus nggak mau lewat gitu karena baunya. Jadi produk untuk lantai dan semprot-semprot kalau bisa yang herbal dan cukup untuk ngusir aja, bikin mereka ngejauh dan nggak mau datang lagi. Itu yang kita lagi cari. Dan salah satunya untuk saat ini kita lagi pengen coba yang ini. Nah, ini cara pemakaiannya. Kocok terlebih dahulu, ambil botol air mineral kosong, lalu campurkan 1-3 tutup botol Hilmore ke dalam 600-1000 ml campuran air dan sabun pel lantai ke dalam botol tersebut. Kocok, lalu buat lubang paku pada tutupnya. Tuangkan ke lantai dan pel secara merata. Barangkali sobat proses ada yang butuh produk ini dan pengen tahu sedikit lebih banyak tentang apa ini gitu. Hilmore formula dengan Korea teknologi formula yang ramah lingkungan, diformulasikan khusus untuk melindungi lantai dapur, kafe, restoran, bakery, hotel, atau rumah Anda dari tikus dan kecoa. Dengan pemakaian berkala, Hilmore formula memberikan efek jera atau trauma pada tikus dan kecoa, sehingga mereka tidak akan datang kembali ke tempat yang telah diberikan Hilmore. Gunakan Hilmore formula ini setiap hari atau sesering mungkin agar lingkungan Anda bersih, sehat, dan bebas dari hama pengganggu. Jadi itu intinya produk ini. Nanti kalau saya udah pakai dan lihat gimana hasilnya, saya akan share info pemakaiannya. Oke, mudah-mudahan bagus ya. Next, apakah ini? You're not German Shepherd, Lil. And you're not trained for that. Kamu kan nggak dilatih untuk ini, untuk kenalin benda-benda bahaya. Emang bisa kamu kenalin, ha? You're not German Shepherd, but you're not afraid of German Shepherd, yes? Ya, jadi dulu di Cina pernah Lila ke taman. Ke taman itu, tamannya luas sih di sana. Di sana selalu ada taman, di kota-kota besar tuh selalu ada taman-taman besar buat masyarakat olahraga, cari udara segar. Nah, terus satu hari kita lagi bawa dia gitu, dia lari gitu, kita ikutin kan, kayak kemana nih anak larinya. Oh ternyata ada anjing lain, ternyata German Shepherd dong. Nah, habis itu dia German Shepherdnya tuh ukurannya 2 kali badan dia. Nah, untungnya karena kayaknya bukan anjing yang dilatih untuk galak ya dia. Jadi lucu banget. Si Lila tuh ya karena lugu ya, anjing lugu, terus masih muda banget dia waktu itu, masih baru berapa tahun gitu. Itu dia lari nyamperin si German Shepherd itu, terus ngajak mainnya tuh ya benar-benar ngelilingin si German Shepherd gitu kayak gitu, kayak dipancing gitu untuk ayo dong main sama gue gitu. Tapi si GS-nya ini yang bengong diem aja gitu, ngeliatin aja. Kitanya yang ketakutan, si pemilik German Shepherd-nya juga kayak grogi gitu. Tapi malah si Lilanya yang kayak culun. Emang husky culun sih. Nah, ini selanjutnya ini. Saya sengaja beli yang memang agak gede gini karena tujuannya untuk nyemprot, untuk bagian semprot-semprot ke loteng. Nah, ini sebetulnya semprotan untuk taman. Orang biasa pakai untuk taman, jualnya pun untuk taman. Cuman saya nyari apa ya yang kira-kira semprotan yang bisa cukup kuat untuk loteng. Karena bagian loteng kita tuh sempit. Jadi kita nggak bisa tuh jalan-jalan atau merangkak-rangkak di dalam loteng. Karena emang selain sempit, juga rangkanya tuh lemah gitu, bukan untuk buat jalan-jalan. Nah, itu salah satu kekurangan dari pembangunan rumah kita juga. Semoga ini nggak macet-macet ya, semprotannya juga semoga cukup kencang dan jauh. Fingers crossed. Next, ini agak gede, box segede ini isinya apa? Cuma ini loh. Pengusir tikus, cairan pengusir tikus yang lainnya. Bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi itu untuk pengusir
tikus di lantai ya untuk ngepel. Nah sementara kalau yang ini untuk disemprot. Jadi sengaja saya beli yang agak banyak karena kebutuhannya pasti kan kita banyak. Bisa untuk gudang, rumah, mobil, dapur, toko. Tapi nanti kalau udah pemakaian, nanti saya bikin video review yang terpisah dari ini. Saya bacain ya, Red Repellent Essential Oil Infused Spray. Jadi ini untuk di spray, untuk disemprot. Makanya saya beli ini, memberikan aroma yang tidak disukai tikus. Jadi lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang, kita fokus ke aroma untuk mengusir ya. Sebisa mungkin nggak pengen ngebunuh, kecuali pakai trap tadi. Yang trap itu emang nggak mau sih jadi kebunuh gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana daripada rumah kita jadi sarang tikus kan. Dan yang lebih penting lagi kan karena kita nggak mau kena penyakit ya, hidup di rumah sendiri tapi justru dapat penyakit dari rumah kita gitu, dan itu yang harus dihindarkan. Ini bilangnya sih produk Indonesia, kalau emang benar ya mudah-mudahan benar. Saya lebih suka dan berharap bisa pakai produk Indonesia sebisa mungkin gitu, selama memang produknya layak untuk dipakai dan worth buying. Ini ada bahan aktifnya essential oil 1%, alkohol 8%. Jadi 9%. Selebihnya apa? Unknown. Petunjuk pemakaian, tuang ke dalam botol spray, semprotkan 3 hari berturut-turut di area yang sering dilalui tikus, dapur, gudang, kap mesin, mobil, plafon, dan tempat lainnya. Pada jam 19.00 sampai 22.00 malam hari. Ulangi secara berkala 1-2 kali seminggu. Nanti kita coba dulu, mudah-mudahan bagus ya, mudah-mudahan efektif. Ya, jadi itu dia unboxing kali ini, unboxing item-item dalam rangka perang melawan tikus. Jadi sekian dulu unboxingnya, semoga informasi yang ada tadi berguna. Nanti info dan video reviewnya, testimonialnya itu belakangan menyusul, apakah akan digabung atau akan sendiri-sendiri, nanti kita lihat gimana baiknya. Sekarang ya apa lagi ya, what's next? Yaudah, next adalah beresin sampah-sampahnya. So, terima kasih banyak udah nemenin saya walaupun dengan penampilan yang berantakan ini, but that's okay. Yang penting konten videonya mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai video-video berikutnya. Teruslah berproses, enjoy your process. Bye for now.